Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang organ generatif tumbuhan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggun Purnamasari dengan NIM 2301103. Perkenalkan, nama saya Almadiasi dengan NIM 2301101. Perkenalkan, saya Rizky Maharani Puspita Dewi dengan NIM 2301139. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ generatif. Apa sih itu organ generatif? Organ generatif atau organum reproduktivum adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak dan memperbanyak diri. Terdiri dari 3, yaitu ada bunga, buah, dan biji. Yang pertama ada bunga. Bunga adalah modifikasi suatu tunas, batang, dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Adapun struktur bunga, yang pertama ada mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala sari, dan benang sari. Terus ada fungsi bunga. Fungsi bunga terdiri dari 3. Yang pertama ada alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah. Yang ketiga ada tempat terjadinya peristiwa penyerbukan. Terus ada pembagian bunga, terbagi lagi menjadi 3, yaitu berdasarkan alat kelamin, berdasarkan kelopaknya, dan berdasarkan kapas struktur. Jika berdasarkan kelamin, ada terdiri dari 3 juga, ada bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Yang pertama ada bunga sempurna, bunga yang memiliki 2 organ kelamin, yaitu benang sari dan putik. Sedangkan bunga jantan memiliki benang sari tetapi tidak memiliki putik. Terus ada bunga betina, tidak memiliki benang sari tetapi memiliki putik. Selanjutnya adalah berdasarkan kelopak. Yang pertama ada bunga monokotil, terdapat pada tumbuhan monokotil dan memiliki kelopak dengan kelipatan 3. Yang kedua ada bunga dikotil. Bunga pada tumbuhan dikotil memiliki kelopak kelipatan 2 atau 5. Terus yang terakhir ada kelengkapan struktur. Kelengkapan struktur terbagi menjadi 2, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki 4 bagian utama, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contohnya bunga mawar. Terus yang kedua ada bunga tidak lengkap. Bunga yang tidak memiliki bagian utama hanya memiliki 1 perhiasan bunga antara mahkota bunga atau kelopak bunganya saja, atau hanya memiliki 1 organ reproduksi. Yang terakhir ada penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari secara alami dan melekat pada kepala putik bunga. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Contohnya itu pohon yang berbuah seperti mangga dan jambu. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, penyerbukan antara bunga dalam satu tumbuhan itu sendiri. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi masih terletak di dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya itu seperti mawar. Terus yang ketiga ada penyerbukan silang. Penyerbukan yang terjadi antara bunga beda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Contohnya tuh seperti kamboja dan pinus. Terus yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan antara bunga yang berbeda varietasnya atau bunga lain sejenis tapi beda varietas dan bisa menghasilkan spesies baru. Contohnya seperti mawar putih dengan mawar merah. Organ generatif tumbuhan selanjutnya adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Selanjutnya struktur buah. Buah memiliki beberapa lapisan. Yang pertama lapisan luar atau disebut juga dengan eksokarp. Selanjutnya ada lapisan tengah atau disebut juga dengan mesokarp. Bagian ini biasanya berdaging. Selanjutnya lapisan dalam atau disebut juga dengan endokarp. Yang terakhir itu biji. Biji terbentuk dari hasil pembuahan terjadi di dalam bakal buah. Setelah dibuahi, bakal biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Berdasarkan pembentukannya, buah terbagi menjadi 2 macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang tumbuh dari ovarium yang matang dan matang setelah pembuahan.
Sedangkan buah semu atau buah aksesori adalah buah yang terutama berkembang dari bagian bunga selain ovarium. Berarti buah sejati ini adalah buah yang tumbuh dari ovarium, sedangkan buah semu atau buah aksesori adalah buah yang terutama berkembang dari bunga selain ovarium. Selanjutnya, buah sejati digolongkan menjadi 3 bagian lagi, yaitu buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Yang pertama, buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi 1 biji atau lebih, contohnya durian dan pepaya. Yang kedua, buah sejati ganda. Buah sejati ganda adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas, kemudian tumbuh menjadi buah sejati. Tetapi semuanya itu tetap berkumpul dalam satu ranting. Contohnya ada pada buah cempaka. Yang ketiga, buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk, buah berasal dari satu bunga majemuk. Jadi merupakan kumpulan buah yang masing-masing berasal dari satu bunga. Contohnya nanas. Selanjutnya, buah semu juga digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Yang pertama, buah semu tunggal. Buah semu tunggal adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Contohnya buah jambu mete. Yang kedua, buah semu ganda. Buah semu ganda jika pada suatu bunga terjadi satu bakal buah yang bebas satu sama lain, kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah. Ini berdaging tebal, kemudian bagiannya juga berisi cadangan makanan. Contohnya pada buah stroberi. Yang ketiga, buah semu majemuk. Buah semu majemuk yang terjadi dari satu bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya ada pada buah nangka. Bisa dilihat pada buah nangka, jika dilihat dari luar hanya terlihat satu buah saja. Namun ketika dibelah isinya ada banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai organ generatif tersier, yaitu biji. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi yang kurang sesuai untuk pertumbuhannya. Secara umum, biji terbagi menjadi 2, yaitu biji dikotil dan biji monokotil. Berikut ini merupakan struktur biji dikotil pada biji kacang, yang terdiri dari kulit biji yang menselimuti biji. Di dalam biji terdapat plumula yang merupakan calon pucuk. Berikutnya ada poros embrio. Di bawah poros embrio ini terdapat radikula. Radikula ini merupakan calon akar. Berikutnya ada kotiledon. Pada biji dikotil, kotiledonnya itu terdapat 2 keping, yaitu pada sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan pada struktur biji monokotil jagung terdapat jaringan buah, kulit biji, endosperem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan embrio, plumula yang merupakan calon pucuk. Selanjutnya ada poros embrio. Di bawah poros embrio terdapat radikula yang merupakan calon akar. Selanjutnya ada selundang yang berfungsi untuk melindungi berkas pengangkut yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ada kotiledon. Pada biji monokotil, kotiledonnya itu hanya terdapat satu saja. Berikutnya, perkecambahan. Setiap biji pasti akan mengalami proses perkecambahan, di mana perkecambahan ini merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Perkecambahan ini dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama diawali dari proses penyerapan air oleh benih, kemudian melunaknya kulit benih, dan terjadi hidrasi dari protoplasma. Sedangkan tahapan kedua dimulainya dengan kegiatan sel-sel dan enzim-enzim serta terjadinya kenaikan respirasi benih. Perkecambahan ini memiliki 2 tipe, yaitu epigel dan hipogel.
Epigel merupakan tipe perkecambahan yang dimana kotiledonnya ini terdapat di atas tanah. Kenapa? Karena yang tumbuh dan memanjang itu bagian hipokotilnya. Sedangkan pada hipogel ini merupakan tipe perkecambahan yang kotiledonnya itu terdapat di dalam tanah atau di bawah tanah. Kenapa? Karena yang tumbuh dan memanjang itu bagian epikotilnya. Selain perkecambahan, biji juga mengalami penyebaran. Penyebaran biji merupakan pergerakan biji menjauhi tanaman induknya dan menjadi berkembang. Terdapat 4 cara penyebaran biji, yaitu anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Berikut penjelasannya. Yang pertama, anemokori. Anemokori ini merupakan penyebaran biji dengan bantuan angin. Contohnya pada biji bunga dandelion. Kenapa? Karena biji bunga dandelion ini berukuran kecil, ringan, dan memiliki sayap, sehingga apabila ditiup angin, biji tersebut akan terbang dan menyebar. Kedua, ada hidrokori. Hidrokori ini merupakan penyebaran biji dengan bantuan air. Pada umumnya, penyebaran ini terjadi pada tumbuhan yang tumbuh dekat dengan air atau daerah perairan. Contohnya seperti kelapa yang tumbuh di tepi pantai. Yang ketiga ada zookori. Zookori ini merupakan penyebaran biji dengan bantuan hewan. Zookori ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada entomokori, merupakan penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya seperti semut dan biji-wijen. Kedua ada chiropterokori yang merupakan penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya kelelawar dan apel. Yang ketiga ada ornitokori, merupakan penyebaran biji dengan perantara burung. Contohnya seperti burung dan buah kersen. Yang keempat ada mammokori, merupakan penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya seperti luwak dan kopi. Penyebaran biji yang keempat ada antopokori, yang merupakan penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran ini terjadi secara sengaja dan tidak sengaja. Secara sengaja contohnya di bidang pertanian, seperti petani menanam benih padi di sawahnya. Sedangkan secara tidak sengaja, contohnya seperti biji rumput yang menempel pada pakaian kita tanpa kita sadari. Sekian video dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.